Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di webinar siang hari ini. Namun sepertinya ini Bapak Ibu masih baru beberapa ya yang hadir ya. Jadi nanti mungkin kita bisa tunggu 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita baru akan mulai webinar siang hari ini pada pukul 2:05. Nah, sembari menunggu Bapak Ibu yang lainnya bergabung, Bapak Ibu seperti biasa bahwa kegiatan remote learning webinar siang hari ini kami rekam dari awal hingga akhir sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengakses rekamannya kembali di eke.ms/sinsid. Di sana telah tersedia berbagai macam rekaman yang telah kami selenggarakan sebelumnya dan juga tersedia berbagai macam sumber daya belajar yang telah dikembangkan oleh tim Microsoft Indonesia yang dapat Bapak Ibu akses secara gratis begitu. Nanti agar istilahnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi digital dalam hal pemanfaatan Office 365 ataupun Microsoft 365. Kita tunggu beberapa menit terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, sembari menunggu rekan-rekan yang lainnya bergabung Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kegiatan webinar hari ini kami harapkan setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan siang hari ini, Bapak Ibu dapat melakukan 2 aktivitas tambahan, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan balik. Redeem code-nya bisa dilakukan saat ini juga Bapak Ibu atau bisa juga dilakukan di akhir sesi, namun juga pada prinsipnya redeem code bisa dilakukan dari awal mulai ini ditampilkan, Bapak Ibu bisa langsung mengakses atau melakukan redeem code-nya. Nah, redeem code-nya seperti apa Bapak Ibu? Redeem code-nya mungkin ada beberapa Ibu yang baru pertama kali bergabung ya, jadi mungkin kami infokan bahwa untuk redeem code-nya langkahnya Bapak Ibu bisa membuka site education.microsoft.com, kemudian nanti sign in menggunakan akun Office 365 yang Bapak Ibu miliki ataupun akun Microsoft personal Bapak Ibu. Nanti ketika telah berhasil sign in, Bapak Ibu bisa langsung memilih menu profile atau inisial nama Bapak Ibu yang mungkin pertama kali baru bergabung. Nah, dari sana nanti dari menu profil nanti Bapak Ibu bisa langsung milih redeem achievement code dan nanti Bapak Ibu langsung bisa memasukkan kode yang kami bagikan di layar ini. Nah, kemudian nanti di akhir sesi Bapak Ibu kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat melakukan pemberian umpan balik kepada kami sehingga harapannya nanti ketika kami berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, kami dapat hadir dengan kualitas yang jauh lebih baik dari hari ini. Mungkin dari segi penyampaian materi atau mungkin dari segi konten yang kami sajikan. Ya, baik Bapak Ibu, kita tunggu 2 menit terlebih dahulu ya Bapak Ibu, nanti 2:05 kita akan mulai sesi webinar siang hari.
Ya, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 2:05. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk sesi kali ini sebelum kita mulai, kami mohon bantuan Bapak Ibu mungkin bisa mengaktifkan fitur kameranya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita coba manfaatkan fitur together mode. Nah, mungkin istilahnya kayak seperti kalau misalkan yang workshop offline kayak gitu, kita seperti layaknya foto bersama begitu, Bapak Ibu. Nah, kita ini saya coba aktifkan fitur together mode, biar kita bisa seolah-olah bersama hadir mengikuti webinar siang hari ini. Oke, kita tunggu yang lainnya. Ini sudah ada yang hadir 25 peserta. Oke, nah ini. Oke. Nah, kita biar seperti hadir bersama ya Bapak Ibu. Jadi kita seperti bersama tanpa ada batas begitu ya di antara kita gitu. Oke, ini baru beberapa yang bergabung, yang mengaktifkan fitur kameranya. Ya, Bapak Ibu yang lainnya, kami tunggu untuk mengaktifkan fitur kameranya terlebih dahulu, sebentar. Istilahnya seperti lainnya kita foto bersama begitu ya. Oke, nah ini kalau misalkan di kelas gitu juga bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu ya, bisa melihat nih para mahasiswa atau siswa-siswinya seperti apa begitu. Jadi seperti layaknya kita duduk bareng gitu. Oke. Oke, sepertinya masih pada malu-malu ya, jadi belum semuanya yang bergabung, belum mengaktifkan semuanya. Oke, mungkin kita sementara, bertambah. Oke. Ya, saya screenshot terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita bisa aktifkan kembali di sesi penutupan ya Bapak Ibu ya. Jadi biar nanti mungkin akan pesertanya bertambah lagi, nanti kita aktifkan lagi. Oke, sekarang bisa dinonaktifkan atau bisa juga dinonaktifkan juga, opsional. Oke. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir pada webinar siang kali ini, di mana ini merupakan webinar yang kami isi, merupakan webinar yang ke-6 kali begitu. Nah, sebelumnya siapa kami begitu? Nah, sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan terlebih dahulu, saya Ningkuliati. Di sini saya perwakilan dari MIC Enterprise sebagai salah satu global training partner dari Microsoft, sehingga istilahnya di sini nanti kami akan bersama dengan tim Microsoft akan membagikan wawasan kami tentang pemanfaatan berbagai macam layanan yang ada di Office 365. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kami sampaikan mohon maaf untuk sementara fitur mikrofon Bapak Ibu kami nonaktifkan, dan nanti dapat Bapak Ibu aktifkan kembali ketika sesi diskusi atau tanya jawab berlangsung. Kemudian Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang barangkali memiliki bandwidth yang terbatas, kami sarankan untuk dapat menonaktifkan fitur video ataupun incoming videonya, sehingga nanti Bapak Ibu dapat jauh lebih nyaman dalam mengikuti kegiatan webinar siang hari ini. Di mana pada siang kali ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang how to create outcomes through digital content and professional development, yang mana webinar siang hari ini akan berjalan kurang lebih selama 1 jam ke depan, dan akan 1,5 jam ke depan, dan akan dibagi menjadi beberapa sesi Bapak Ibu, di mana sesi pertama adalah sesi pemaparan materi, kemudian sesi kedua adalah sesi demo, dan yang terakhir adalah sesi diskusi dan umpan balik. Nah, pada saat sesi diskusi dan umpan balik Bapak Ibu nanti diharapkan Bapak Ibu dapat melakukan 2 aktivitas tambahan, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan balik kepada kami. Redeem code-nya Bapak Ibu pada dasarnya dapat dilakukan pada saat ini juga, jadi tidak perlu menunggu di akhir sesi.
Nah, caranya seperti apa? Bapak Ibu bisa membuka site education.microsoft.com, kemudian sign in menggunakan akun Office 365 ataupun akun Microsoft personal Bapak Ibu. Nanti ketika telah berhasil sign in, Bapak Ibu bisa langsung memilih atau mengarahkan kursornya di bagian profile. Dari menu profil nanti Bapak Ibu bisa pilih redeem achievement code. Nah, dari sana nanti Bapak Ibu bisa langsung memasukkan kode yang kami tampilkan di layar ini. Nah, nanti mungkin untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan 2 aktivitas tambahan ini, nanti Bapak Ibu akan kami bagikan tautannya beserta kodenya di kolom percakapan ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat percakapan terlebih dahulu agar bisa melakukan 2 aktivitas tambahan ini, atau bisa juga melakukan capture secara mandiri. Nah, kemudian khusus untuk umpan baliknya Bapak Ibu, kami sarankan dapat dilakukan di akhir sesi. Jadi istilahnya Bapak Ibu dapat menilai penampilan kami dari awal hingga akhir, dan nanti pada akhirnya Bapak Ibu bisa lebih objektif begitu ya, jadi bisa menilai secara keseluruhan tampilan dari webinar hari ini seperti apa, mulai dari pemaparan materinya seperti apa, atau mungkin dari kualitas materi yang kami sajikan. Nanti bisa disampaikan saja di sana umpan baliknya, hal-hal apa saja yang perlu kami tingkatkan, nanti bisa disampaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu di webinar siang hari ini aktivitasnya kami rekam dari awal hingga akhir, sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila ingin menyimak webinar siang hari ini kembali. Nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya di eke.ms/things.id. Nanti bisa akses di folder live webinar. Nah, di sana ada beberapa rekaman aktivitas webinar yang telah kami selenggarakan sebelumnya, begitu juga nanti hari ini akan ditambahkan juga di sana. Dan juga terdapat berbagai macam sumber daya belajar yang telah dikembangkan oleh tim Microsoft Indonesia yang dapat Bapak Ibu akses secara free begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu pada kesempatan kali ini pembicara dari kegiatan webinar hari ini sedikit berbeda dari webinar sebelumnya, di mana kalau webinar sebelumnya adalah tim dari internal kami, dari tim MIC Enterprise begitu. Nah, namun kali ini kami mencoba mengundang para ahli atau pembicara yang memang sudah ahli di bidangnya juga. Nah, pada kesempatan siang hari ini nanti materinya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Arifudin dari SMKN 1 Ponjong, Yogyakarta. Nanti beliau akan menyampaikan pemaparan materi terkait topik atau judul kegiatan webinar siang hari ini dari awal hingga akhir beserta praktiknya begitu, karena memang beliau pada dasarnya sudah expert begitu ya dalam hal pengembangan media digital, misalnya sebagai pendidik juga pasti juga sudah memiliki pengalaman bagaimana meningkatkan atau membuat konten pembelajaran yang berdampak positif begitu dalam hal peningkatan keluaran pembelajaran. Ya, baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yakni sesi pemaparan materi yang mana akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Arifudin. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak, mungkin bisa share screen terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, sembari menunggu Bapak Ahmad Arifudin melakukan share screen, kami sampaikan bahwa untuk penyampaian atau aktivitas diskusi tanya jawab, nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan 2 fitur, yakni fitur percakapan atau fitur chat. Bisa juga Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur mikrofon. Namun apabila Bapak Ibu ingin memanfaatkan fitur mikrofon, mohon dapat raise hand terlebih dahulu agar nanti dapat kami persilahkan Bapak Ibu untuk mulai menyampaikan pertanyaannya begitu. Baik, silakan Bapak Ahmad. Sudah kelihatan speakernya, Bu? Layarnya, mohon maaf. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oh, sudah. Iya, makasih. Saya slide show dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, Ibu, peserta webinar pada kesempatan kali ini, terima kasih sekali pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk berbagi sesuai dengan pengalaman saya. Saya bukan masuk di ahli seperti yang disampaikan Mbak Ning tadi, kan tapi hanya pengalaman yang pernah saya buat untuk membuat multimedia pembelajaran berbasis PowerPoint.
terutama di PowerPoint 2019. Oke, Bapak Ibu, langsung ke materi. Jadi pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan slide yang dibuat oleh Bapak Rinaldi dari Microsoft Certified Educator, yaitu tentang materinya How to Create Outcomes Through Digital Content and Professional Development, yaitu bagaimana menciptakan hasil melalui konten digital dan juga pengembangan keprofesionalan terutama untuk guru. Oke, Bapak Ibu, berikutnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Bapak Ahmad Arifuddin. Saya tugas di SMK Negeri 1 Ponjong. Kemudian ini beberapa pengalaman saya. Nah, biasanya pernah menjuarai membatik itu membuat bahan ajar berbasis TIK. Nah, itu saya kembangkan dari PowerPoint yang akan saya share pada kesempatan kali ini. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya sebelum ke materi inti, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit, meskipun Bapak Ibu semuanya sudah lebih paham. Banyak yang hadir di sini ada dari profesor, magister, dan Bapak Ibu guru serta praktisi yang lainnya lebih paham. Akan tapi kan ini di dalam slide saya ingin menyinggung sebentar, yaitu pertama, Bapak Ibu, dunia berubah begitu sangat cepat. Nah, ini slide presentasi yang saya sampaikan dulu waktu sebelum pandemi, sebelum corona. Perubahannya sudah sangat cepat, banyak sekali aspek yang berubah dari tahun 90-an dulu, 80-an itu luar biasa perubahannya. Misalnya ini ada zaman dulu ternyata orang untuk bisa mengakses yang namanya televisi, contohnya televisi ini itu sangat hanya orang-orang tertentu saja, orang kaya dan sebagainya. Kan, tapi sekarang hampir semuanya sudah punya televisi. Dan saya suka kalau misalnya melihat di YouTube itu ada tampilan misalnya teknologi zaman dulu. Contoh, nah sekarang ini misalnya di sini zaman dulu bagaimana televisi itu dengan desain seperti itu adalah nilai tambah tertentu yang sangat mahal zaman dulu. Kan tapi kalau sekarang misalnya dengan misalnya tadi dengan konten seperti ini kita iklankan di anak-anak sekarang jelas sudah tidak lagi menarik. Nah, seperti ini model. Nah, kemudian kita bisa lihat di iklan ini apa remote control zaman dulu adalah nilai tambah yang diiklankan pada di mengiklankan, karena memang zaman dulu tidak semuanya bisa seperti ini. Akan tapi kalau melihat sekarang hampir semua alat elektronik bisa dikendalikan dari jarak jauh atau bisa buat kontrolnya atau remote-nya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, kembali ke perubahan yang sangat pesat, terutama misalnya ini tempat penyimpanan digital. Zaman dulu tahun 90-an atau sampai 2000 itu ketika saya kuliah mengumpulkan tugas, mau ngeprint dan sebagainya pakai teknologi ini namanya disket. Disket ini dia kapasitasnya cuma 1,4 mega. 1,4 mega kayak nggak salah. Nah, 1,4 mega itu sudah mumpuni zaman dulu itu. Kemudian untuk membacanya juga pakai namanya teknologi floppy A atau apa yang dulu itu. Kemudian berubah penyimpanan berikutnya ke CD. Dari 1,4 mega kemudian ke CD. Pertama CD itu 800 700 mega. Tapi juga punya kelemahan. Dari disket tadi ada kelemahan sering rusak atau sering error karena bad sector. Kemudian ke CD juga ternyata bisa. Kemudian sampai ke DVD penyimpanannya lebih besar lagi sampai 3 giga, tapi juga kelemahannya gampang rusak. Kemudian ke flash disk. Nah, zaman flash disk ini juga sama. Flash disk ini awal-awalnya muncul
itu bisa harganya sampai puluhan atau sampai ratusan ribu. Masih ingat saya ada teman yang punya flash disk ukurannya 128 mega, itu harganya sampai 500.000 katanya. Nah sekarang flash disk bisa sampai ukurannya ada yang 1 tera, ada yang lebih lah, banyak sekali flash disk. Akan tapi ini juga mulai akan ditinggalkan. Sekarang model semuanya pakai ini. Salah satunya yaitu penyimpanan awan. Penyimpanan awan inilah yang sekarang dipakai. Karena ini flash disk, ini juga beberapa kelemahan, biasanya penyebar virus dan sebagainya. Inilah perkembangan zaman Bapak Ibu. Sampai di penyimpanan awan ini kita bisa mendapat misalnya OneDrive dan sebagainya, itu sebagai penyimpanan awan yang menggantikan flash disk dan sebagainya. Pertukaran informasi, data dan sebagainya sekarang sudah tidak lagi secara fisik, kan tapi secara digital seperti ini dengan bantuan online. Begitu juga dengan alat telekomunikasi, misalnya dari HP yang seperti ini sampai ke HP yang warna. Kalau kita lihat dulu itu bisa ada perbedaan antara ringtone aja menjadi salah satu status sosial seorang. Kalau misalnya melihat strata sosial seorang itu bisa dilihat dari bagaimana ringtone HP-nya, itu kita bisa dapati zaman dulu. Sekarang sudah tidak lagi. Dari HP seperti ini, fitur HP kemudian ke smart HP atau smartphone. Nah, dari smartphone ini juga mungkin sudah mulai, meskipun sekarang masih dikembangkan, akan tapi dikembangkan juga fitur-fitur yang sudah wearable device, itu yang device-device yang sifatnya langsung kepakai di badan kita, mulai kacamata, gelang dan sebagainya itu. Inilah perkembangan teknologi yang begitu sangat cepat. Nah, semenjak adanya wabah corona ini, begitu sangat cepatnya malah mengamati itu luar biasa cepatnya, dan Bapak Ibu guru terutama itu istilahnya dibuat langsung literasi digitalnya meningkat karena kebutuhan atau karena tuntutan. Kita lihat misalnya Bapak Ibu, dulu seminar itu hal-hal yang lumrah, berkumpul di satu tempat, di hotel, di pertemuan dan sebagainya, itu hal yang lumrah dulu. Sedangkan zaman dulu kalau mau telekonferensi itu hal yang mewah. Kalau misalnya mau harus telekonferensi ke luar negeri dan sebagainya, itu hal yang mewah. Akan sampai sekarang jadi berbalik. Kalau sekarang kalau berkumpul seperti ini itu menjadi hal yang mewah karena harus mengikuti protokolnya, penyelenggaraan dan sebagainya. Kan tapi untuk yang webinar seperti yang sekarang kita lakukan, telekonferensi seperti ini jadi hal yang murah dan lumrah. Inilah kebalikannya, perubahan dunia begitu sangat cepat, termasuk teknologi digital itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya sampaikan di sini, ini adalah layanan pendidikan yang bermutu harus selalu bisa memenuhi dinamika permintaan pengguna dan pembeli jasanya. Pembeli kita ibaratnya sekarang sekolahan adalah sebagai tempat penyedia jasa. Pembeli itu adalah siswa kita, generasi Z. Generasi Z dengan segala ciri khasnya, sudah terbiasa dengan teknologi dan sebagainya, itu kemudian masuk di sekolah kita. Dimasukkan sekolah, kemudian ketika dia keluar akan digunakan, dia akan masuk ke industri 4.0. Mau nggak mau sekolah harus menyiapkan generasi Z yang suka dengan teknologi itu, masuk ke sekolah harus disiapkan juga dengan teknologi, juga dikenalkan dengan teknologi. Karena apa? Besok ketika dia keluar, maka dia akan digunakan di industri yang serba dengan otomatis, serba dengan digital, serba dengan teknologi terkini. Oleh sebab itu, inilah peran kita, di mana guru diminta untuk melek dengan teknologi atau teknologi ini. Ini arahnya ke sini Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini khususnya untuk guru sesuai dengan profesi saya juga. Tujuan pembelajaran adalah peserta dapat mengetahui pemanfaatan konten digital untuk mendapatkan luaran atau hasil pembelajaran yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua,
peserta dapat membuat materi belajar digital dengan menggunakan PowerPoint 2019. Nah, kita mau fokus ke PowerPoint 2019, salah satu fitur di Office 365. Kemudian yang ketiga, peserta dapat meningkatkan kemampuan digital dengan berbagai cara sehingga dapat membangun professional development. Nah, oke. Pertama, Bapak Ibu, kita mulai dari apa itu konten digital. Konten digital itu apa toh? Banyak yang mungkin sudah terbiasa dengan apa itu. Saya sekarang biasanya kalau kita mengupload ke YouTube, media sosial dan sebagainya, biasanya kita disebut konten kreator, yaitu pembuat konten. Kontennya yang dibuat biasanya digital. Nah, oleh sebab itu kita mulai paham dulu zaman dulu dan sekarang ini ada kaitannya dengan slide yang sebelumnya, perubahan zaman dulu dan sekarang. Dulu kita untuk mengakses informasi biasanya berkumpul di perpustakaan, kemudian di media cetak, misalnya koran, majalah, tabloid dan sebagainya. Dulu untuk mendapatkan informasi tertentu kita harus ke perpustakaan tertentu yang lengkap. Nah, kemudian di perpustakaan itu juga harus mencari sendiri di rak-rak bukunya dengan nomor kode-kode dan sebagainya di perpustakaan tersebut. Nah, sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Perpustakaan tetap ada secara fisik, akan tetapi juga disediakan kontennya secara digital. Dan perpustakaan yang lebih lengkap lagi sebetulnya adalah yang sudah kita akses saat ini, yaitu internet. Karena di internet itu kontennya sangat luar biasa. Jadi apa yang disebut dengan konten digital, ini kembali ke pertanyaan tadi itu, konten digital adalah konten yang terdiri dari beragam format, baik teks, tulisan, gambar, video, audio, atau kombinasinya, yang diubah oleh mesin ke dalam bentuk kode sehingga dapat dibaca, ditampilkan atau dimainkan oleh mesin digital atau komputer, sehingga dapat dikirim atau dibagikan melalui media-media digital. Jadi itu konten digital. Sekarang anak-anak sudah tidak asing lagi. Jadi kita meng-share materi, sumber belajar dan sebagainya, arahnya ke konten digital ini. Unsur konten digital itu bisa dari teks, gambar, video, audio. Nah, ini yang biasanya masuk ke yang bisa dikirim secara digital lewat alat-alat yang non digital, lewat HP, lewat komputer, lewat laptop dan sebagainya. Itu format-format ini. Nah, apakah menggunakan konten digital merupakan solusi terbaik untuk membuat siswa siap belajar? Ada juga. Untuk pertanyaan ini bisa jadi, dan saat ini sangat-sangat memungkinkan. Karena apa? Tantangan untuk pendidik ini. Teknologi saat ini memiliki kekuatan untuk meruntuhkan penghalang dan kendala yang telah lama membuat para pendidik frustasi. Pada saat yang sama, pendidik harus membekali peserta didik dengan keterampilan baru yang mereka perlukan untuk berhasil di abad ke-21. Nah, abad 21 seperti yang kita tahu bersama adalah butuh namanya kerjasama, kemudian komunikasi dan sebagainya. Dasarnya itu juga automasinya. Sistem otomasi itu kaitannya dengan teknologi tadi itu. Kemudian fakta pendukungnya, bahwasanya konten digital itu sangat-sangat diperlukan saat ini, karena ini hasil penelitian ini 56% anak usia 8-12 tahun memiliki ponsel. 74 guru mengatakan bahwa teknologi pendidikan adalah motivator siswa. 77% orang tua menerima bahwa penggunaan tablet meningkatkan pembelajaran dan kreativitas anak. Nah, ini adalah penelitian yang mendukung bahwasanya konten digital yang kita siapkan, sumber belajar yang kita siapkan dengan konten digital itu ternyata didukung oleh hampir semua kalangan, baik pendidik, siswa maupun orang tua. Karena zamannya memang sudah seperti ini. Kita nggak bisa kembali ke zaman dulu lagi. Nah, solusi meningkatkan hasil belajar ini dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi berfungsi sebagai katalisator perubahan dalam pendidikan. Jelas, sekarang tantangan nyata bagi para pendidik adalah menggunakan teknologi yang dapat membuat peserta didik termotivasi dan mencapai hasil belajar yang baik. Nah, ini Bapak Ibu,
Jadi yang sekarang tantangan para pendidik adalah bagaimana meng-create atau membuat sebuah konten digital yang kira-kira dari konten digital tersebut itu anak-anak tertarik untuk kemudian semangat untuk belajarnya. Itulah tantangan kita yang sekarang. Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa? Jawaban sederhana untuk pertanyaan ini adalah membuat konten belajar interaktif. Oleh sebab itu, dari latar belakang yang saya sampaikan tadi itu, ujung-ujungnya kita pada kesempatan kali ini akan kita bagaimana membuat konten belajar, media pembelajaran yang interaktif. 3 cara untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pertama adalah interactive learning, yaitu pembelajaran secara interaktif. Teaching strategi, yaitu bagaimana cara strategi pembelajarannya, dan frequent feedback, yaitu memberikan feedback secara terus-terusan atau secara sering memberikan feedback kepada siswa. Ini adalah caranya. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti saya akan berbagi tentang interactive learning ini, yaitu membuat media pembelajaran yang interaktif sesuai dengan pengalaman saya. Manfaat dan menggunakan teknologi dalam pendidikan pertama adalah student engagement sebagai keterlibatan siswa, interaksinya mereka itu ada interaksi di dalam media kita, kemudian bisa memotivasi siswa juga. Biasanya konten itu ada misalnya seolah-olah kontennya itu memberi motivasi hebat, luar biasa dan sebagainya, itu juga bisa. Kemudian learning style dan social need sekarang menjadi kebutuhan dasar teknologi tersebut. Kemudian juga salah satu pre-teacher preparation, yaitu ketika guru itu mau mengajar itu bagiannya menyiapkan. Membuat konten itu adalah bagian dari mempersiapkan pembelajaran itu. Ketika kita membuat konten itu sudah memikirkan, oh ini pikirannya kemana-mana. Pikirannya mulai dari anak-anak strateginya seperti apa, kontennya bagus atau tidak, dan sebagainya, itu bagian dari teacher preparation. Jadinya meningkatkan. Bagaimana cara membuat konten digital interaktif? Nah, salah satu yang ingin ditawarkan di sini adalah PowerPoint 2019. PowerPoint 2019. Nanti kita beberapa fitur PowerPoint 2019. 10 fitur terbaru PowerPoint 2019. Ini Bapak Ibu ada banyak sekali fitur ini, akan tapi tidak semua saya bisa paham. Ini Ya, sepertinya sedang ada kendala ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Sepertinya Pak Ahmad, koneksinya internetnya sedang ada kendala. Bapak Ibu mohon ditunggu sejenak ya Bapak Ibu ya. Oke.
Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, sepertinya memang ada kendala sedikit teknis, begitu. Jadi kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu untuk Bapak Ahmad bergabung pada webinar kita kembali, begitu. Sudah bisa? Ya, sudah Bapak, suaranya sudah. Halo? Iya Bapak, suaranya sudah, namun Suaranya share screen-nya masih belum. wajah saya? Oke, wajah sudah. Oh, wajah Sebentar. sudah. Ya. Oke, ya coba di share screen kembali Bapak. Ya. Sudah? Ya, sudah Bapak. Berarti mohon maaf tadi itu saya sampai mana ya, Pak? Sampai sini belum ya? Iya, sampai sini tadi Pak. Sampai sini tadi penjelasannya sini. masih belum ada. Ya. Oh ya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Mohon maaf berarti koneksi di tempat saya yang bermasalah sehingga terputus. Saya pun tidak tahu tadi itu kecuali ada yang menghubungi tadi Mbak Neng tadi. Hubungi. Terus HP-nya saya silent tadi. Oke Bapak Ibu, untuk 10 fitur terbaru atau berapa fitur yang bisa kita manfaatkan. Ini saya lihat di sini. Fitur-fitur pertama Bapak Ibu, save audio dan video jadi file terpisah. Nah, Bapak Ibu di PowerPoint 2013 ke bawah itu kalau mau nge-save, misalnya ada Bapak Ibu sudah memasukkan video atau audio di dalam PowerPoint. Kemudian biasanya itu kan tidak bisa kita ambil itu videonya jadiin file terpisah itu nggak bisa. Tapi kalau 2016 ke atas sampai 2019 ini bisa. 2013 ke bawah itu hanya bisa nge-save picture atau gambar. Gambar biasanya klik kanan kemudian save as gitu. Tapi kalau 2019 sekarang video pun bisa kita klik kanan, audio klik kanan kemudian jadiin file terpisah bisa. Ini sudah. Fitur berikutnya adalah insert icon dan 3D model. Ini mungkin sudah sering dibahas ya. Ini jadi kita bisa masukkan icon nanti kita akan praktek. Kemudian juga 3D model, yaitu gambar-gambar 3D. Contohnya seperti ini. Jadi itu gambar yang didesain 3 dimensi. Kemudian kita bisa lihat dari atas, bawah, samping, belakang dan sebagainya itu. Kemudian ini sama 3D modelnya. Berikutnya morph transition, yaitu morph transition mungkin juga barangkali sudah pernah dibahas, tapi saya ulang lagi. Morph transition ini sangat-sangat bagus ini kalau dikaitkan dengan media kita. Misalnya dalam pembelajaran, ini contohnya kita ambil saja contoh ini, misalnya Hubble Space Hubble ini dengan model 3D ini sangat bagus. Contohnya kita bisa melihat seperti ini. Nah, ini perpindahan morph transition itu menjadikan kita sangat menarik. Jadi 3D model kemudian digabung dengan morph transition tadi itu menjadi sangat menarik. Contoh dari sini, ini adalah solar panel misalnya, jelasin itu. Kemudian berubah ke sini. Ini communication antena, ini antena. Kemudian kita berubah ke sini. Ini aperture door namanya. Kemudian kita berubah ke sini sampai panjang dan sebagainya. Jadi satu benda 3D kemudian kita mau menjelaskan dengan efek morph transition itu menjadi sangat menarik di PowerPoint. Fitur berikutnya. Kemudian kompres media file jadi lebih kecil. Ini yang saya bilang di awal tadi. Jadi kompres media, Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan presentasi, di situ ada video, ada audio. Kemudian ketika dibagi-bagikan, biasanya filenya menjadi besar itu. Filenya menjadi besar. Atau di dalamnya misalnya ada video atau film, cuplikan film, filenya jadi besar. Sebetulnya di PowerPoint itu ada fitur yang namanya kompres.
Jadi filenya itu bisa dikompres. Yang bisa dikompres itu filenya audio dan juga video. Misalnya ketika kita mengedit sesuatu, misalnya pakai trim, misalnya video durasi 5 menit, mau kita ambil cuman yang 3 menit tengah, samping kanan samping kirinya kita hilangkan. Nah, kalau misalnya dipakai kompres ini, yang akan tampil Anda tinggal yang 3 menit itu. Itu akan mengurangi beban size-nya si filenya itu. Kemudian tell me what you want to do itu ada di samping ini, sang sini ada ketika Bapak Ibu mau mengetik sesuatu, ketik saja di sini biasanya ada fitur yang akan langsung dijelaskan di situ. Kemudian ada insert in equation dengan handwriting. Ini ketika Bapak Ibu mau menjelaskan seperti ini, yang guru matematika itu ada equation-nya itu hanya dengan menekan tombol membuat seperti menulis, kemudian dia akan menerjemahkan. Kemudian memberikan animasi pada chat ini sudah biasa, ini kita live saja. Berikutnya screen recording dan screenshot. Ini ya fitur baru juga screen recording itu. Jadi PowerPoint itu bisa, kalau Bapak Ibu guru sekarang yang terbiasa membuat video pembelajaran, PowerPoint Bapak Ibu itu tanpa software pihak ketiga itu bisa screen recording dan jadi satu video, dan Bapak Ibu bisa langsung share ke media sosial, share ke siswa pakai screen recording. Nah, ini contohnya, kemudian saya hapus. Fitur berikutnya record slideshow. Nah, record slideshow itu juga ketika Bapak Ibu presentasi, kemudian di situ ada Bapak Ibu menyorat-nyorat sesuatu dan sebagainya, itu direkod. Kemudian juga bisa tampil wajahnya, jadi tampil wajah di seolah-olah Bapak Ibu tampil di sebelah kanan atau kirinya, itu bisa. Itu di PowerPoint, nanti kita sedikit. Slide zoom. Nah, slide zoom juga sama. Slide zoom itu bagian transisi. Misalnya Bapak Ibu semuanya, misalnya saya mau kembali ke slide ini pakai fitur slide zoom namanya. Klik sini, nah, kemudian kembali lagi ke sini. Nah, dia membuat zoom seperti ini. Ini kalau dibuat kreatif, dikreatifkan itu menjadi bagus. Nah, kemudian ini berikutnya itu slide zoom. Kemudian berapa fitur lagi, slide design ideas, yaitu slide design. Jadi Bapak Ibu ketika awal masuk ke slide baru itu kalau terhubung ke internet biasanya nanti langsung diberi saran desain. Nah, ini slide design ideas itu desain seperti apa, ini teksnya, di sini gambarnya biasanya dikasih. Dan banyak lagi fitur yang lainnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang saya jelaskan lagi, contoh media PowerPoint interaktif yang bisa kita kembangkan di PowerPoint 2019 terutama. Ini saya contohkan, ini apa yang saya kembangkan. Contoh misalnya seperti kita lihat di sini. Kita bisa meng-create PowerPoint kita. Mbak Neng, suara audionya keluar belum nggak? Suaranya tidak keluar Bapak. Kemungkinan tadi tidak di-include-kan yang insert audionya juga waktu share screen, atau mungkin bisa di share screen-nya di-off-kan dulu, kemudian nanti coba bergabung lagi begitu. Oh, gitu. Dibagikan. Oh, stop presenting ini ya? Ya. Stop presenting. Sebentar. Kemudian share screen. Include komputer sound-nya nanti bisa diaktifkan Bapak. Share screen, kemudian include komputer sound ini. Oh iya. Iya, saya centang dulu, kemudian saya masuk ke desktop screen lagi ya. Maaf, saya kembali ke. Berarti dari tadi nggak ada suaranya. Oke, di sini. Sudah kelihatan Mbak nih? Layar saya sudah kelihatan ya? Sudah Bapak.
contoh media PowerPoint interaktif yang bisa kita kembangkan Bapak Ibu. Contoh. Selamat datang di media Kedengaran, pembelajaran Mbak? yang asik dan menyenangkan. Terdengar, Bapak. Klik tombol play. Nah, misalnya Bapak Ibu kita bisa meng-create di slide PowerPoint kita itu interaktifnya ada tombol-tombol, kemudian ada animasi dan sebagainya itu. Nah, kemudian juga ada klik play misalnya ini. Silakan pilih menu yang kamu Kemudian kita juga inginkan. bisa ngasih suara misalnya navigasi, misalnya kayak pemandu gitu suaranya. Kemudian kita juga bisa ngasih tombol-tombol seperti ini. Tombol-tombol seperti ini kita buat sedemikian rupa sesuai dengan ide gagasan kita. Contoh misalnya ini di PowerPoint juga kita bisa membuat apa ini namanya seperti voice over, ada suara ketika mouse ada di atasnya, ada suaranya. Klik kayak KD dan indikator. kemudian ada tombol-tombol seperti ini, peta konsep, materi inti. Silakan pilih materi yang ingin kamu pelajari. Misalnya ini materi per materi 1. Silakan pilih materi yang ingin kamu. Klik pattern dinamika dan sebagainya. Sumber. Kita berdasarkan tombol. Di siswa user kita desain di PowerPoint itu bisa membuat tombol-tombol seperti ini. Terpisahkan tugas. Klik. Anda yakin? Terima kasih telah belajar. Keluar. Untuk keluar aplikasi. Itu tadi karena ada buat aplikasi. Jadi saya biasanya terus habis itu tak jadinya aplikasi Android. Kemudian ini contohnya Pak Ibu. Kemudian ini bisa juga contoh yang saya kembangkan juga. Silakan pilih menu yang kamu inginkan. Contohnya itu materi tentang haji. Misalnya masuk ke materi inti. Silakan pilih materi yang ingin kamu pelajari. Kita bisa membuatnya pengertian haji rukun, ini hyperlink ke masing-masing. Misalnya rukun haji. Masuk ke rukun haji. Kita bisa klik nih, apa sih maksud tertib adalah mengerjakan. Klik lagi hilang, klik nanti muncul, klik lagi hilang, klik nanti muncul, lagi hilang. Jadi siswa ada interaksi di sini. Kemudian juga bisa masuk ke sini perhatian pun pengertian haji, klik next. Kita juga bisa memasukkan suara kita untuk memberi tadi itu sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bisa kita buat. Oke, kita klik di tombol-tombol di sini ada fungsinya. Kemudian misalnya sampai ke materi inti itu ada, kita bisa buat latihan soal. Kakak-kakak sekalian, mari melatih kemampuan menjawab soal berikut ini. Dan soal itu kita Silakan klik enter di bawah ini. atau sebagainya. Selamat mengerjakan. Oh, masukkan. Latihan soal. Perhatikan baik-baik soal berikut ini. Ya, latihan soal misalnya ada jawaban, siswa yang jawab Betul. Terima kasih. betul, tapi kalau salah Alah, coba lagi. Alah, coba lagi. contoh seperti itu. Cuman ini untuk backsoundnya, ini backsound kan nanti dimasukkan YouTube mungkin karena kenapa hak cipta, karena backsoundnya backsound apa hak cipta objek ini karena mau dipakai sendiri sehingga, tapi kalau mau di komersial alat ini harus diganti backsoundnya ke yang no copyright. Itu contoh media PowerPoint interaktif yang bisa kita kembangkan dengan
PowerPoint 2019 Bapak Ibu. Nah, membuat materi belajar menarik dengan PowerPoint tadi itu kita bisa manfaatkan slide master. Tadi di tempat saya tadi yang saya contohkan tadi itu banyak yang saya desain di slide master. Kemudian juga animasi-animasinya yang kita lihat tadi itu ada humble seperti ini, itu juga pakai animasi standar di PowerPoint. Dan zoom for PowerPoint seperti tadi itu yang saya contohkan. PowerPoint recorder ini sudah seperti yang saya contohkan tadi. Transition animation sudah seperti tadi. Stock image. Nah, ini Bapak Ibu yang Office 365 itu terbarunya ada stock image, dan ada icon, ada cut out people, stick dan sebagainya. Kalau punya saya nanti ini cuma 2019 bukan 365. Membuat pendidik lebih profesional. Bapak Ibu, di Microsoft untuk bisa memberi bahan dan juga informasi ilmu banyak sekali kepada pendidik untuk belajar terus-menerus tentang bagaimana cara mendidik di abad 21 dan sebagainya. Masuk saja di educator.microsoft.com itu. Masuk di sini, nanti Bapak Ibu bisa masuk di training dan sebagainya. Di situ akan banyak sekali pelatihan-pelatihan online yang disediakan dan itu menjadi sangat memberi wawasan kita banyak. Selain educator.microsoft.com tadi itu juga Microsoft Imagine Academy ini bisa belajar di sini banyak sekali. Kemudian Bapak Ibu ketika ingin memiliki sertifikasi atau memiliki pengakuan secara internasional, kalau Bapak Ibu memang kompeten di bidang pendidikan dan sebagainya, itu bisa melakukan sertifikasi lewat Certipot ini. Certipot ini dari sertifikasi namanya Microsoft Certificate Educator Program. Ini Bapak Ibu bisa mengikuti ini. Nah, selanjutnya sebelum praktek, nah ini sumber dayanya. Ini sesi paparan dari saya. Wah, sudah sampai jam 3 ya paparannya. Langsung saya kembalikan ke Mbak Ning untuk sesi paparan ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad Arifudin. Nah, kita pada dasarnya ini Bapak masih ada 30 menit lagi. Mungkin bisa ditunjukkan Bapak bagaimana proses pembuatan tadi animasi-animasi yang sudah dibuat oleh Bapak, mungkin step-stepnya, sehingga mungkin Bapak Ibu peserta yang hadir pada webinar siang hari ini jadi memiliki gambaran seperti apa praktiknya begitu Bapak. Oke, berarti langsung ke praktek ya Mbak ya? Ya, langsung ke praktik saja. Nah, karena tadi waktunya tinggal 30 menit, kita langsung praktek Bapak Ibu. Nanti setelah praktek, tapi karena ini kita nanti ambil contoh yang sederhana saja, karena kalau misalnya mau pakai yang, saya share screen dulu ya, sebentar, malah belum share screen. Saya share screen dulu, share screen. Sudah kelihatan Mbak Ning? Sudah Bapak. Sampun ya. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, langsung misalnya kita lihat ke slide atau PowerPoint yang baru saja kita lihat. Kita klik open misalnya ke dinamika kependudukan atau ke mana haji dan misalnya ini yang kita lihat tadi. Ini adalah kita desain dengan PowerPoint ya. Tadi desain PowerPoint tadi awalnya ini. Kemudian ini ada doa dan ini menu utama. Ini namanya menu utama. Kemudian di menu utama ini kita desain ini ada hyperlink di sini ada menu seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat wadahnya, ini juga menu materi, ini ada pengertian haji dan sebagainya, itu kita buat wadahnya di sini. Ini kompetensi dasar, indikator kompetensi, peta konsep, pengertian, dalil. Nah, ini ada berapa? 48 slide. 48 slide itu kemudian sampai ke latihan soal. Di latihan soal ini juga misalnya kalau kita lihat animasinya, kalau misalnya mau belajar ini agak lama. Jadi di animasinya di sini tuh didesain untuk si video, untuk misalnya dia mau betul, mau salah, itu didesain di animasi.
Misalnya kita mau ketika jawaban salah. Nah, ketika kita mengeklik ini, maka ini namanya trigger, konsep trigger, maka videonya akan muncul. Setelah muncul dia hilang. Jadi ada pengaturan seperti itu. Jadi ini namanya izhar, ini masuk dia salah. Ketika salah maka langsung hilang. Nah, ini pengaturannya di sini. Nah, Bapak Ibu, kita akan membuat sederhananya saja ya, contoh misalnya kita mau membuat contoh seperti ini ya. Tapi dengan cara yang berbeda karena ini nanti agak dalam waktu 20-30 menit ini belum bisa sampai selesai semuanya. Karena di sini ada suara, bagaimana masukkan suaranya, kemudian ada audionya tadi itu, kemudian hyperlinknya dan sebagainya. Kita langsung mulai dari awal saja. Saya akan mencoba buat yang Bapak Ibu mulai dari sini, yaitu slide menu. Jadi menu ini yang akan menghubungkan ke menu-menu lainnya ini. Karena ketika seperti ini, saya user itu tidak bisa mengeklik sembarangan. Jadi ketika saya mengklik di sini, misalnya ini sudah saya klik, spasi juga sudah saya masukkan, sudah saya pencet, enter saya pencet, itu nggak bisa karena ini harus interaktif, harus ada tombol-tombol yang disediakan di sini itu berfungsi. Jadi nggak bisa anak tiba-tiba tidak diinginkan kemudian masuk ke slide sebelumnya. Jadi ini semuanya terintegrasi di sini dengan tombol-tombol navigasi di sini. Tombol ini misalnya menunjukkan ini fungsinya apa, tunjuk dan sebagainya. Jadi kita mulai dari slide ini, slide menu. Nah, saya mulai dari buka new slide, tapi kemudian setelah ini saya karena mau saya customize ya, menunya saya customize sendiri. Saya akan membuat layout yang blank, klik blank. Kemudian untuk backgroundnya ini tidak putih, tapi saya akan buat background yang ibaratnya backgroundnya alam saja. Caranya klik insert, kemudian saya klik insert online picture. Kita manfaatkan fitur-fitur online gambar-gambar yang disediakan di Microsoft PowerPoint yang online ini semuanya tanpa hak cipta, ya, berarti bisa dimanfaatkan. Misalnya kata kuncinya natur background HD. Misalnya saya pakai kata kunci ini. Saya enter, kemudian ini langsung dicarikan oleh Bing sebagai Creative Commons Only. Jadi yang akan muncul ini yang bisa kita manfaatkan. Jadi punya hak untuk dipublikasikan. Saya pilih yang ini misalnya. Klik ini, klik kemudian saya insert di sini. Oke. Oke Bapak Ibu, ini hasil gambar yang sudah kita cari di internet tadi, online tadi itu. Kemudian Bapak Ibu, ini kan slide kita itu kan ukurannya wide ya, yaitu 16:9. Padahal gambarnya masih seperti ini, masih ada sisa gambar di sini. Cara supaya gambar sama slide-nya itu satu ukuran, contoh seperti ini ya. Kita lihat di sini, mungkin ada yang putih dan ini gambarnya yang baru datang. Ini masih ada seperti ini supaya satu ukuran. Cara mengcropnya supaya tidak kalau misalnya Bapak Ibu langsung memaksa dengan menggeser ke sini, nanti biasanya gambarnya tidak natural atau mesti ada yang agak penceng dan sebagainya itu. Nah, kembalikan dan caranya di crop saja dengan ukuran sesuai dengan slide 16:9. Caranya klik gambar, klik format dan crop. Tapi jangan pakai crop yang atas, tapi pakai crop aspect ratio. Nah, aspek rasio kita pilih yang 16:9. Nah, setelah seperti ini, silahkan klik yang lainnya, kemudian kita geser ke atas. Luruskan sesuai dengan slide.
Kemudian setelah itu silahkan digeser untuk anak panah yang paling ujung bawah kanan. Caranya cukup seperti ini. Sekali geser sudah jadi full slide. Jadi tidak perlu kita nanti ada geser kanan kiri dan sebagainya. Akhirnya gambarnya jadi seolah-olah embung. Nah, oke Bapak Ibu. Contoh seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan jadiin background supaya backgroundnya tidak kemana-mana. Caranya saya klik atau copy. Gambarnya saya cut atau cut. Saya cut. Kemudian saya klik kanan di tengah-tengah layar. Slide, kemudian saya klik format background. Format background, kemudian saya pilih ke picture texture. Nah, kemudian picture-nya kita mau kasih background-nya berupa gambar. Karena gambarnya sudah kita copy tadi itu, maka kita bukan file tapi dari clipboard. Klik clipboard. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, dengan seperti ini kita bisa langsung edit yang lainnya. Ini baru kita membuat custom gambarnya. Berikutnya kita akan tambahkan contoh, kita tambahkan menu. Tapi menu dengan aset-aset. Contohnya ada aset home, ada aset next dan sebagainya ini. Nanti akan saya berikan contoh-contoh asetnya dan Bapak Ibu bisa mendownload. Contoh misalnya saya mau kasih mau nambah untuk menunya itu contoh menu seperti inilah. Klik ini, kemudian di sini. Nah, misalnya ini. Kemudian di sini ini contoh papan. Ini papan, nanti kita kasih menu-menu. Selanjutnya kita juga bisa nambah navigasi yang lain. Nah, di sini kita akan tambahkan tombol, klik shape, kemudian ini tombolnya. Nah, tombolnya kita buat seperti ini. Kemudian agar tombolnya ini seolah-olah betul-betul tombol dan ketika mouse over itu ketika mouse berada di atasnya bunyi ada efek suara dan sebagainya, kita edit shape-nya yang ini. Contohnya ini kan misalnya KIKD misalnya. KIKD indikator. Misalnya di sini biasanya media kita kan medianya KIKD-nya apa, tujuan pembelajarannya apa, biasanya disebutin di situ. Nah, kemudian setelah itu klik insert, kemudian klik action. Di action ini ada dua perintah, mouse click dan mouse over. Kita akan pilih yang mouse over, yaitu ketika mouse berada di atasnya. Ada perintah apa? Ya, perintahnya play sound, yaitu perintahnya silakan bunyi. Nah, bunyinya apa? Ini ada bunyi-bunyi yang disediakan PowerPoint. Contoh misalnya bunyi klik. Kemudian highlight juga, click over. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika di slide show ini sudah ada bunyinya. Nah, ini sudah. Kemudian berikutnya, ini kan kita mau pasang di sini. Pasang di sini, sementara backgroundnya sudah papan. Oleh sebab itu, saya akan ganti. Contoh, ganti backgroundnya. Ini saya klik format, kemudian outline-nya saya hilangkan, mau outline. Kemudian sound effect-nya. Ini kan warna solid, warna biru. Karena kita mau pakai background-nya tetap background papan, sehingga kita ganti solidnya ini bukan no fill, tapi solidnya warna birunya kita transparansikan ke 100. Contohnya seperti ini. Sehingga nanti tetap background-nya background ini. Kemudian KIKD-nya teksnya kita buat yang lebih kentara. Contoh seperti ini. Oke, kita sudah. Kalau sudah ada suaranya, ada background-nya sudah dihilangin dan sebagainya, silakan Ctrl D.
silakan tekan Ctrl D untuk duplikat namanya. Ctrl D itu untuk duplikat. Ctrl D, kemudian Ctrl D lagi, Ctrl D lagi, Ctrl D lagi. Misalnya kita butuh tombol di sel pertama itu CIKD, terus ada misalnya ini referensi, kemudian ini pengembang, kemudian ini kayak indikatornya ini misalnya materi inti, kemudian ini petunjuk pemakaian dan sebagainya, ini sudah. Nah, contoh kita slide di sini. Nah, backgroundnya kita buat tadi itu alam seperti ini, kemudian kita kasih media kita dengan tombol-tombol seperti ini. Ini tombol sel pertama. Kemudian berikutnya kita akan membuat new slide baru. Nah, slide barunya kita akan buat dari slide master. Kita akan buat slide master seperti yang dicontohkan di slide pertama itu, kita latihan buat slide master. Nah, untuk tombol-tombol isinya ini saya akan pakai aset ini. Asetnya tombol-tombol yang tadi. Contoh saya mau pakai aset ini, yaitu home, kemudian ada menu, nggak usah ya. Kalau materinya banyak, ini percontohan saja. Klik mana? Next ini, next. Klik next. Tombol next. Home. Navigasinya home sama tadi next. Nah, ini next. Kemudian ini home-nya. Home biasanya dimasukkan di mana? Mau di tengah, mau di terserah. Menyesuaikan dengan kreativitas Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian tengah-tengahnya untuk ngisi kontennya kita gunakan ini misalnya papan materi. Misalnya ini saya geser ke sini. Nah, tapi ini memaksakan Bapak Ibu ini. Gambarnya jadi jelek kalau dipaksa seperti ini. Intinya itu kita mau kasih ini konten, isinya konten. Kemudian untuk yang ini kita taruh di sini aja, home-nya di sini, next-nya bisa di sini. Kemudian ini, nah seperti ini bisa. Nah, seperti ini. Kemudian untuk background-nya di sini. Background-nya ini bisa kita manfaatkan, klik background tadi, kemudian kita picture, ambil di sini juga bisa, tapi ini background-nya tidak terlalu jelas. Kita bisa cari background yang lain. Misalnya saya pakai background ini, background contoh seperti ini. Contoh aja Bapak Ibu, karena mau mendesain yang bagus-bagus lama. Oke. Selanjutnya kita akan kasih tombol efek, yaitu tombol next sama tombol home. Ini ada suaranya juga ketika di. Caranya sama. Tombol home kita klik insert, kemudian klik action, mouse overnya kita aktifkan, play sound. Play soundnya kita pilih sound mau bunyi apa. Klik. Nah. Kemudian di sini ini kan nanti akan mengarahkan, ketika ditekan tombol ini maka akan mengarah ke slide pertama, karena dia akan kembali ke slide pertama ini. Kita kasih perintah juga sekalian, klik, yaitu ini kan mouse over, perintahnya ketika mouse berada di atasnya. Sekarang perintahnya mouse klik, ketika mouse mengeklik itu ada perintah apa? Yaitu klik hyperlink. Perintahnya kembali ke first slide. Itu slide pertama ini. Kemudian play sound apa tidak? Mau play sound apa terserah. Klik OK.
Kemudian yang sekarang kita ngasih efek suara untuk next dan previous. Kita next, klik, kemudian klik insert, klik action, mouse over kita aktifkan, play sound, playsoundnya kita pilih klik. Suaranya banyak, cuma saya pilih suka klik. Kemudian berikutnya sebelum mouse over tadi itu sebetulnya kita bisa mengklik mouse kliknya, yaitu next. Tombol ini kan difungsikan untuk slide berikutnya atau next slide. Silakan hyperlink to-nya aktifkan, mouse klik diaktifkan, hyperlink to-nya next slide, hyperlink-nya diganti next slide. Klik OK. Kemudian berikutnya kita kurang tombol namanya previous slide. Previous slide. Silahkan kita copy saja ini. Ctrl D. Tekan Ctrl D. Nanti arahkan di sini. Kemudian kita balik. Kita balik dengan cara klik. Kemudian di format ini ada namanya rotase, rotate. Kemudian klik horizontal. Akan mengarah ke sana. Nah, kemudian berikutnya perintahnya tidak lagi. Silakan klik insert untuk mengasih perintahnya. Kita hanya merubah mouse kliknya, hyperlink to-nya itu dari next ke previous slide karena untuk ke slide sebelumnya. Previous slide seperti ini. Nah, ini kemudian ini sudah, dirasa sudah, kita akan masukkan ke slide master. Caranya dengan klik atas semuanya, lalu terselect semuanya, terus klik cut, copy saja, masuk ke view, klik view, kemudian klik slide master. Nah, slide masternya kita pilih ke ini, layout yang title and content. Kita pilih ke nomor 31, 23 ini. Kemudian kita paste di sini. Paste di sini. Kemudian untuk backgroundnya kita ganti aja backgroundnya ya. Backgroundnya yang ini, background yang ini kita ganti. Yang ini ya. Ini backgroundnya kita ganti seperti tadi itu di mana ya? Pakai ini aja misalnya. Atau background yang mana? Menyesuaikan dengan Bapak Ibu. Misalnya ini harus kontras, jadi harus pilih-pilih. Contoh, terserah ini aja. Nah, misalnya ini. Yang penting tombolnya ini enggak kelihatan, enggak kontras dengan backgroundnya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini semua ini 1, 2, 3 ini silakan klik kanan, kemudian send to back. Send to back. Nah, send to back ini kemudian yang atas ini klik edit master ini, silakan edit untuk sesuai dengan wadah yang kita siapkan, yaitu wadahnya di sini adalah kontennya ini. Nah, ini jangan sampai nanti teksnya itu keluar dari wadah yang sudah kita siapkan. Ini tujuannya di slide master kita membuat wadah-wadah ini supaya enak. Jadi teksnya itu sudah diwadahi tempatnya. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita setelah sudah jadi desainnya di slide master, kita close master view. Ini kita ganti slide nomor 2 ini tadi kita nggak jadi pakai desain ini ya. Layout kita pilih ke atas ini layout, kemudian pilih title and content. Nah, title content ini kemudian kita kasih judul, misalnya kita judulnya ini tadi tuh KD indikator. Ini contohnya di sini. Saya KD indikator, misalnya di sini ada teksnya. Karena ini percobaan saja, tak isi ini misalnya. Saya isi ini. Kemudian berikutnya nomor 2 saya klik enter, muncul slide nomor 3. Di sini ada petunjuk pemakaian misalnya, petunjuk pemakaian. Di sini petunjuk pemakaian saya isi gambar ini. Kemudian slide berikutnya itu ada materi inti. Materi inti saya isi biar untuk membedakan yang lainnya, saya isi dengan
ini misalnya. Kemudian slide berikutnya kita kasih itu ada evaluasi atau apa tadi? Di sini ada karena untuk membawa ke sini materi inti pengembangan. Pengembang atau profil pengembang. Kemudian berikutnya yang terakhir ini ada referensi. Nah, profil kembang misalnya kita cari foto kita. Saya cari foto kita, contoh ini atau ini untuk membedakan aja. Oke, sudah Bapak Ibu. Ini kita sudah membuat ini, kita latihan tadi itu membuat satu menu, langsung kita hiperlinkkan, kemudian kita membuat slide master juga. Langsung ke sini, KIKD dan indikator. Klik KIKD indikator, kita akan hiperlinkkan namanya. Klik KIKD indikator, kemudian masukkan ke link, hiperlink. Dari mouse over kita pindah ke mouse klik, kemudian hyperlink to-nya, next-nya kita seret ke bawah sampai cari slide. Akan diperlinkkan ke mana? Yaitu KD dan indikator. Ini tadi. Oke, setelah itu klik OK. Kemudian pengembang petunjuk pemakaian. Kita klik hyperlink to kemana? Mau diarahkan kemana? Mouse klik, hyperlink to, kemudian slide. Di slide kita petunjuk. Kan sudah ada nama-namanya tadi itu. Jadi ini namanya dari mana? Yang kita namai slide kita tadi itu. Ini gunanya di sini. Di sini akan gampang. Kemudian klik OK. Kemudian materi inti seperti tadi sama. Klik kanan, link, mouse klik, hyperlink to-nya masuk ke materi slide, materi inti. Klik OK. Pengembang, klik kanan, klik hyperlink, kemudian mouse klik, hyperlink to, next, cari slide, slide-nya profil pengembang. Kemudian OK, dan terakhir referensi, klik kanan, klik link, mouse klik, hyperlink to, next, slide, kemudian referensi. Nah, sudah jadi, kita akan coba, yaitu tombol-tombolnya navigasi. Contoh, di sini kita sudah akan masuk KIKD, masuk KIKD. Ini KIKD indikator, tulisannya jelek ya. Maaf ini backgroundnya tidak bagus pemilihannya sehingga seperti ini jadinya. Kemudian kita kembali lagi klik ke sini, balik ke sini, petunjuk pemakaian. Nah ini petunjuk pemakaian. Kembali lagi ke sini, materi inti. Ini materi inti. Kembali ke sini, pengembang. Ini profil pengembang. Klik sini referensi. Kembali ke sini. Next-nya sudah sama. Next, ini previous, kembali previous. Ini fungsinya ada semuanya. Berfungsi semuanya. Itu sederhananya kita membuat file media pembelajaran dengan cara memanfaatkan PowerPoint dan juga hyperlink dan sebagainya. Itu Bapak Ibu lama tadi ya. Mohon maaf sekali. Ini silakan Mbak Neng untuk dilanjutkan. Halo? Oke, iya Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya Bapak Ibu, tadi kita baru saja ya dijelaskan oleh Bapak Ahmad Arifudin begitu tentang bagaimana membuat konten pembelajaran dengan memanfaatkan Microsoft PowerPoint, Office PowerPoint 2019 begitu dengan berbagai macam fitur begitu. Mulai dari tadi kita sudah ditunjukkan tentang bagaimana membuat beberapa menu begitu dengan memanfaatkan seperti save dan sebagainya. Kemudian juga ada dimasukkan hyperlink di dalamnya dan juga kita sudah ditunjukkan juga bagaimana proses pembuatan slide master begitu sehingga kita lebih mudah dalam pengembangan slide materi konten pembelajaran yang lebih interaktif.
Nah, silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan dari materi yang telah disampaikan Bapak Ahmad. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom percakapan atau bisa juga menyampaikan pertanyaannya dengan raise hand. Namun nanti akan kami persilahkan begitu ya, raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti bisa mengaktifkan fitur mikrofonnya begitu. Silahkan Bapak Ibu. Nah, sembari menunggu Bapak Ibu mengajukan pertanyaannya, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kegiatan webinar siang hari ini kami rekam dari awal hingga akhir. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu ingin mengakses aktivitas materi rekaman aktivitas webinar siang hari ini, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di ike.ms/id. Dan nanti di sana Bapak Ibu bisa akses di folder live webinar. Nanti rekaman aktivitas webinar siang hari ini akan kami unggah di sana. Nah, di sana juga ada tersedia rekaman webinar sebelum-sebelumnya dan juga beberapa macam konten pembelajaran tentang Office 365 yang telah dikembangkan oleh tim Microsoft Indonesia juga sudah tersedia di sana. Bapak Ibu bisa diakses secara gratis. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan di awal bahwa istilahnya dalam setiap sesi kegiatan webinar ada dua aktivitas tambahan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan balik. Nah, untuk redeem code petunjuknya juga sudah kami bagikan di kolom percakapan Bapak Ibu, tautan untuk feedbacknya juga sudah kami bagikan. Nah, silakan Bapak Ibu bisa langsung akses ke bagian percakapan, di sana sudah kami berikan petunjuk-petunjuknya begitu. Kami harapkan Bapak Ibu bisa melakukan dua aktivitas tambahan ini sehingga harapannya ke depan ketika kami berjumpa lagi dengan Bapak Ibu kami dapat hadir dengan kualitas yang lebih baik daripada hari ini. Gitu. Oke, ini ada Bapak Ibu ya, Ibu Marsita Ticualu begitu. Mungkin bisa di-share untuk link download icon flip art slide yang sudah ada di PowerPoint. Ya, mungkin nanti Bapak Ahmad ya bisa membantu mungkin tautan-tautan sumber daya yang mungkin Bapak Ibu bisa akses atau istilahnya merekomendasikan beberapa tautan terkait sumber daya yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan konten pembelajaran lebih interaktif begitu. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Kita masih ada beberapa menit ke depan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ahmad sudah menunjukkan ya bagaimana merancang konten pembelajaran yang sangat interaktif sekali ya. Tadi di awal pemaparan sudah disampaikan juga istilahnya beberapa macam konten yang sudah dikembangkan oleh beliau ya, seperti tentang haji tadi ya, tentang pembelajaran agama mungkin ya kaitannya kayak gitu. Kemudian juga ada untuk pembelajaran geografi kalau tidak salah tadi. Nah, istilahnya Bapak Ibu berarti kan istilahnya PowerPoint ini sangat powerful sekali Bapak Ibu untuk kita manfaatkan untuk merancang berbagai macam konten pembelajaran begitu. Dan bisa diterapkan di berbagai macam mata pelajaran. Tinggal istilahnya untuk implementasinya kita sekreatifnya kita begitu. Namun memang istilahnya itu butuh jam terbang begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti istilahnya kita belajar terus menerus, maka kita akan terbiasa juga dalam hal pengembangan konten pembelajaran tersebut. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Nanti kita coba jawab satu persatu pertanyaannya. Ya, untuk redeem code-nya Bapak Ibu bisa buka terlebih dahulu site education.microsoft.com, kemudian sign in menggunakan akun Office 365. Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki bisa juga menggunakan akun Microsoft personal Bapak Ibu. Nah, dari sana nanti Bapak Ibu langsung memilih menu profil, dan dari menu profil nanti bisa milih redeem achievement code dan masukkan kode yang kami bagikan di layar ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan umpan baliknya kepada kami agar ke depan kami dapat lebih baik daripada hari ini. Nah, minggu ini Bapak Ibu kami ada 2 kali webinar, hari ini dan hari Jumat nanti. Nah, topiknya apa? Nggak kalah menarik Bapak Ibu untuk yang hari ini begitu. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Nah, untuk ini Bapak Ibu, untuk aset-aset yang tadi sudah ditunjukkan oleh Bapak Ahmad Arifudin, Bapak Ibu bisa akses sumber dayanya di bit.ly
webinar PPT 2 APK. Nah, di sana Bapak Ahmad sudah membagikan tautannya. Nanti Bapak Ibu bisa akses sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan konten pembelajaran menggunakan PowerPoint lebih interaktif begitu. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa disampaikan saja, tidak perlu malu-malu ya, kita sama-sama belajar. Barangkali nanti setelah kita selesai mengikuti kegiatan webinar siang hari ini, harapannya Bapak Ibu bisa mungkin mengimplementasikan ya, jadi lebih istilahnya mampu membuat konten pembelajaran lebih interaktif dan endingnya nanti bisa meningkatkan keluaran pembelajaran bagi para siswa. Jadi membuat para siswinya lebih semangat lagi dengan konten pembelajaran yang kita hadirkan. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Sepertinya materi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Arifudin jelas, begitu ya, telah jelas. Misalnya mungkin juga Bapak Ibu sudah terbiasa juga ya dengan konten-konten fitur-fitur yang disampaikan begitu. Namun mungkin hanya sekilas saja. Nah, hari ini kita pelajari tentang bagaimana pemanfaatannya secara lebih real begitu. Namun memang karena keterbatasan waktu kita tidak bisa mengimplementasikan semuanya karena memang akan menghabiskan waktu begitu. Nah, Bapak Ibu, sebagai istilahnya kalau biasanya di akhir sesi kegiatan kalau misalkan workshop offline begitu kan kita ada namanya sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan Ibu, Bapak Ibu. Nah, untuk webinar siang hari ini kita juga ingin seperti foto begitu ya Bapak Ibu, seperti layaknya workshop offline begitu. Nah, kami mohon bantuan Bapak Ibu mungkin bisa mengaktifkan fitur videonya Bapak Ibu. Nanti kita bisa coba capture biar bisa kita seolah-olah bersama Bapak Ibu. Nah, kita di sini di Teams kita akan memanfaatkan fitur Together Mode. Nah, seperti ini. Ya, silakan Bapak Ibu, ini ada pesertanya cukup banyak, kan bisa pencang. Oke, sepertinya ada yang tidak pakai laptop ya, tidak masalah Bapak Ibu. Nah, mungkin yang pakai laptop bisa diaktifkan fitur ininya. Fitur videonya begitu. Oke, ya kita tunggu yang lainnya. Ya, Bapak Ibu kami ingatkan ya, jangan lupa untuk melakukan redeem code dan pemberian umpan baliknya ya Bapak Ibu ya. Redeem code dan umpan baliknya tautannya sudah kami bagikan di kolom percakapan. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan scrolling up pada riwayat percakapan yang ada gitu. Atau mungkin untuk mempermudah akan kami bagikan lagi tautannya di kolom percakapan di paling bawah sehingga Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya. Oke, silakan Bapak Ibu, ini masih kurang ya, masih baru beberapa dari sekitar 40-an lebih peserta. Ini baru satu. Baru puluhan ya, belasan ya. Oke. Kita coba lihat beberapa menit ya. Kita tunggu Bapak Ibu yang lainnya dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Nah, ini pelan-pelan bertambah. Kita tunggu 1 menit coba ya. Nah, ini udah bertambah lagi. Ini udah makin banyak. Nah, ini mungkin jadi bisa tambahan juga ya Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin menerapkan fitur ini, nanti misal di kelas virtual Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur Together Mode ini untuk bisa melihat bagaimana sih para siswa-siswinya. Oke. Ya udah. Oke ya, daripada lama, mungkin kita langsung capture aja ya. Saya langsung capture aja ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke, materinya bagus sekali. Mungkin lebih banyak sesi praktiknya. Ya, oke, Bapak Ibu, terima kasih masukannya. Mungkin bisa juga masukannya dimasukkan ke feedback form yang sudah kami bagikan ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya coba print screen terlebih dahulu. Oke.
Ya, senyum Bapak Ibu mungkin ya, biar lebih gembira. Oke. Oke. Bapak Ibu sudah saya capture, atau mungkin Bapak Ibu bisa capture juga, mau enggak? Saya belum menonaktifkan fiturnya, mungkin bisa barangkali Bapak Ibu mau update status ya, bisa juga nih diambil begitu. Oke, Bapak Ibu, untuk sesi webinar siang hari ini mungkin kami cukupkan sekian ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami tunggu Bapak Ibu untuk umpan baliknya kepada kami dengan memberikan mengisikan formulir umpan baliknya di kolom percakapan yang sudah kami bagikan begitu. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan redeem achievement code begitu. Itu adalah merupakan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan hari ini, dan istilahnya nanti di sana biasanya akan mendapatkan sertifikat dari Microsoft Educator Center yang barangkali nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan begitu. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu karena memang keterbatasan waktu ya, kami sampaikan mohon maaf jika memang tidak semua fitur-fitur kami sampaikan, dan mungkin istilahnya kami sudah memberikan sebuah kisi-kisi ya, nanti tinggal Bapak Ibu untuk eksplor lebih dalam tentang fitur-fitur yang ada di Office 2019 ini, utamanya untuk fitur Office PowerPoint. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mungkin lebih bisa mengembangkan lagi konten pembelajarannya lebih interaktif, dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu bisa meningkatkan keluaran pembelajaran. Ya, oke. Nah, ini mungkin ada masih yang bertanya juga bahwa rekaman webinarnya diakses di mana? Rekaman webinarnya Bapak Ibu bisa akses di aka.ms/sinsid. Di kolom percakapan juga sudah kami bagikan ya Bapak Ibu, nanti bisa langsung cek di sana saja begitu ya. Rekaman webinarnya tidak terbatas hari ini saja, namun juga aktivitas rekaman webinar sebelumnya begitu. Ya, baik Bapak Ibu, untuk aktivitas webinar siang hari ini kami cukupkan sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya dan Bapak Ahmad Arifuddin pamit untuk sesi webinar siang hari ini. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore.